Oke, sebelumnya kita sudah membuat komponen app yang isinya adalah mapping antar hash routernya dan si komponen yang ingin kita render tuh apa gitu. Jadi routing-nya udah terpusat di satu tempat, jadi maintain-nya lebih enak. Nah, sekarang kita mau bahas masalah baru lagi di sini gitu ya. Ini so far so good gitu kan, kita udah bisa bikin komponen dan segala macam, cuma masalahnya adalah di home screen nih. Nah, bayangin sekarang kita itu pengen bikin fitur baru, kita pengen bikin fitur di sini nih ada tombol clear gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ketik nih ya, misalkan enter your name, AK, nah di sini teksnya juga ngikut apa yang kita ketik di sini gitu kan. Nah, di sini kita mau bikin tombol clear gitu misalkan ya. Jadi kalau diklik dia bakal ngebuat si inputnya ini clear gitu ya, bakal dikosongin gitu. Dan si teksnya ini, itu bakal kosong juga gitu. Kalau misalkan si inputnya ini di-clear gitu. Nah, jadi untuk melakukan itu kita coba dulu bikin button gitu ya. Kita bikin elemen baru di home screen. Kita bikin button, dokumen.createElement, button. Nah, kemudian teks konten dari buttonnya, ini misalkan biar lebih clear aku kasih nama button clear ya. Button clear, ini juga button clear. Nah, teks kontennya kita isi clear gitu misalkan. Nah, ketika si button clear ini kita klik, kita pasang event handler di sini, apa yang bakal aku lakukan gitu. Nah, udah jelas tadi kan, kita tuh pengen kalau button clear-nya ini diklik, kita pengen ngerubah input-nya ya di sini nih, kita ubah value-nya jadi apa? Jadi string kosong gitu ya, kita clear dia. Nah, harusnya seperti ini kan. Nah, ini kita save dulu. Oke, masih belum muncul, kenapa? Karena kita belum masukin dia di div-nya, button clear-nya belum masuk ya. Jadi aku mau masukin button clear-nya itu setelah input. Jadi di sini nih, div append button clear. Oke, kita save. Oke, udah muncul ya. Nah, jadi kalau aku klik, ini harusnya nge-clear. Jadi kita ketik dulu ya, misalkan AK. Nah, harusnya kalau aku ngeklik tombol clear, inputannya bakal kosong. Dan teksnya karena ini jadi kosong inputannya, teksnya harusnya jadi kosong juga dong. Nah, kita klik clear. Nah, ini menarik. Jadi yang terjadi adalah ketika kita ngeklik tombol clear, inputannya itu udah ke-clear gitu ya, udah bersih. Tapi teks yang ada di sini gak ngikut bersih juga gitu. Nah, kenapa? Karena teks ini bakal berubah ketika kita nge-trigger event input di input kita. Jadi kalau kita trigger on input baru dia bakal memperbarui teks konten yang ada di teks preview ini yang di bawah ini. Nah, karena kita ngerubah langsung si input value-nya ya dengan button clear ini, ya ini jadi gak berubah si teks preview-nya gitu. Nah, untuk nge-fix-nya sebenarnya caranya simple ya. Tinggal kita kopas aja yang ada di sini, kita taruh di sini nih. Jadi kayak, oh input value-nya sekarang berubah. Kita update nih teks konten dari teks preview-nya gitu sesuai dengan uh, input value ini. Jadi ini harusnya tinggal kita clearin juga kayak gini kan. Jadi input value-nya bersih, teks konten dari teks preview-nya juga bersih gitu. Nah, ini kita coba lagi dulu ya. Jadi di sini aku ketik AK, aku klik tombol clear. Nah, dia clear gitu. Jadi sebenarnya masalahnya udah selesai gitu. Fiturnya udah selesai gitu. Tapi aku kurang happy dengan cara seperti ini. Maksudnya gini, aku pengen ketika kita ngerubah input value si teks preview-nya ini bakal ikutan berubah otomatis gitu. Kita gak perlu ngelakuin ini secara manual, kita gak perlu nge-clear teks preview-nya secara manual gitu. Kenapa? Karena bisa jadi takutnya bayangin ada button-button lain di sini ya. Entah button, entah apapun lah interaksi yang kita lakuin, terus kita pengen ngubah si inputnya. Nah, berarti kan ketika kita ngubah si inputnya, kita harus ingat bahwa kalau input ini kita ubah, konten dari teks preview ini juga harus kita ubah. Kita harus ingat itu dan kita harus pasang di banyak event handler gitu. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan kita lupa gitu? Atau teman kita yang ngebantu fitur kita, dia lupa gitu untuk nambahin gitu. Kalau misalkan kita kerja di tim gitu. Terus lewat code review gitu, code review-nya
kurang teliti gitu. Nah ini jadi problem ya. Jadi aku pengen ketika input value-nya ini diubah, teks preview-nya ini juga bakal ikutan berubah teks kontennya sesuai dengan input value. Nah itu caranya gimana? Nah itu yang ingin kita solve di video ini gitu. Nah idenya adalah gini, idenya aku bakal bikin sebuah objek di atas gitu ya. Nah aku kasih nama state. Nah jadi bayangin state ini adalah objek yang bakal menampung semua data-data yang dinamis di single page application kita gitu. Nah, di sini kan salah satu data yang dinamis adalah inputan ya, kayak kita bisa ketik dan itu bakal berubah datanya gitu. Nah, jadi kita masukkan aja nih di sini nih, kita bikin input value, kita bikin state baru namanya input value. By default dia bakal string kosong gitu. Nah, kemudian kalau aku udah punya input value ini, yang harusnya aku lakukan adalah di sini, di home screen ya. Nah, text preview-nya ini aku akan ubah kontennya. Jadi text preview-nya, teks kontennya akan aku ubah jadi si input value. Jadi di sini state.input value. Nah, begitu juga dengan input di sini. Jadi di sini adalah input.value. Jadi value-nya bakal aku selalu samain dengan si state.input value ini. Jadi ini kayak layer data dari semua komponen kita yang ada di single page application ini gitu. Jadi source of truth-nya ada di sini nih. Nah, di sini input value-nya berarti dari state.input value. Nah, kemudian ketika aku on input ya, yang akan aku lakukan apa? Yang akan aku lakukan adalah instead of aku langsung ngerubah text preview-nya, di sini yang aku ubah adalah si state ini. Jadi langsung aku ubah, langsung aku mutate nih di sini. Jadi state.input value sama dengan, nah aku langsung ubah dia jadi event.target.value. Nah, begitu juga dengan yang ada di sini nih, button clear-nya gitu ya. Kalau button clear-nya diklik, aku bakal ngerubah state.input value-nya, aku ubah jadi string kosong. Nah, harusnya secara flow, ini kan udah nge-sync ya, jadi kayak teks konten, ini di sini nih, teks preview-nya, teks kontennya teks preview, itu nilainya adalah dari state input value. Jadi kalau misalkan state ya, inputnya kita ubah gitu, inputnya kita trigger on input event, kita ngerubah input value-nya dan harusnya input value-nya berubah jadi state.input value di sini juga ikut berubah gitu. Jadi teks kontennya juga bakal ikut berubah. Jadi kayak semuanya bakal nge-sync. Nah, ini kita coba dulu ya apa yang bakal terjadi. Nah, ini aku coba, ketik di sini ya, ketik. Nah, ini nggak terjadi apa-apa nih. Kalau teman-teman sorry sorry. Oke, kalau teman-teman lihat, nah ini aku ketik ya, ini nggak terjadi apa-apa di sini. Jadi si text preview ini udah kita isi dengan state.input value dan state.input value-nya udah kita ubah gitu. Tapi kenapa nggak terjadi apa-apa di sini gitu? Apakah on input-nya yang nggak jalan gitu? Coba kita lihat ya on input-nya jalan apa enggak. Kita console log di sini. Nah, coba kita lihat di konsol, kita ketik di sini AK. Nah, sebenarnya jalan nih dan bener udah value-nya AK nih. Cuma kenapa nggak berubah ya si teks konten ini? Nah, dia nggak berubah karena bayangin function home screen ini itu cuma jalan satu kali gitu. Ketika render pertama dan ketika kita ngerubah state-nya, kita nggak jalanin render lagi. Kita tidak memperbarui tampilan home screen dengan state yang terbaru. Itu kenapa kok text preview itu tetap kosong gitu. Karena dia nampilin data state yang sudah usang gitu, yang sudah belum ke-update sebelumnya gitu. Nah, jadi kalau kita ngerubah sebuah state ya, next-nya yang harus kita lakukan adalah kita render ulang nih. Kita jalanin render di sini. Nah, maka dari itu ketika aku ketik ya, misalkan nih A. Nah, dia bakal muncul nih. Terus aku ketik B, dia bakal muncul. Aku ketik C, dia bakal muncul nih. Nah, otomatis
ketika kita ngerubah state-nya di sini nih, di state input value-nya di sini, kita perlu render ulang lagi nih. Nah, jadi kalau aku save, di sini aku ketik A, kemudian aku clear, nah semuanya nge-sync nih. Di text preview-nya juga ngilang, di input value-nya juga hilang gitu. Nah, cuma masalahnya adalah, eee, ini kita harus nginget lagi nih, kayak kalau misalkan kita ngerubah state, kita harus jalanin render gitu. Nah, ini bisa jadi kita lupa gitu kan. Nah, daripada lupa kita bikin aja function-nya. Jadi di sini aku bakal bikin function untuk merubah state-nya. Jadi bikin function namanya setState misalkan. Nah, di sini dia nerima state barunya kayak gimana gitu ya. Nah, di sini aku tinggal ubah state yang ada di sini nih. Nah, ini harusnya bukan cons ya, bisa bisa dirubah, aku pakai let aja. Nah, let state sama dengan new state, gitu kan. Nah, ini biar, apa namanya, nanti kita agak perlu nginputin semuanya, ini aku destructure aja. Jadi state yang lama bakal aku keep, state yang baru bakal aku spread juga gitu. Jadi nanti misalkan kita ada state baru ya, misalkan, eee, kita nggak cuma input value nih yang kita ini, misalkan kita ada nanti ada button counter gitu ya, kita bisa nambahin counter. Nah, jadi nanti ketika kita nge-set state, kita nggak perlu masukin counter sama input value, kita cukup masukin salah satunya aja gitu. Jadi kita bisa nge-keep state yang sebelumnya di sini nih, gitu. Nah, kemudian setelah kita ubah nih, ini kok let state lagi ya? Salah salah salah. Nah, setelah kita ubah state yang di atas ini, kita bakal render ulang nih tampilannya gitu. Makanya biar tampil, biar nge-sync gitu. Ini kita save. Jadi nanti harusnya untuk ngerubah input value ya, state input value nggak perlu diubah manual seperti ini, kita harus manggil dari set state gitu. Jadi untuk merubah state kita harus lewat set state biar re-render tampilan komponen kita. Nah, ini input value-nya aku ubah jadi event.target.value. Sedangkan untuk yang button clear kalau diklik aku bakal ubah input value-nya jadi string kosong. Ini aku save, coba aku ketik A. Nah, ini muncul. Oke, ini udah muncul ya. Nah, cuma di sini, ada masalah ya. Jadi kalau aku ketik A di sini, nah ini fokusnya hilang nih. Dia fokusnya hilang dan dia bakal, ngeblur dan aku nggak bisa ngetik lagi nih. Jadi kalau aku ngetik satu huruf aja, nah inputannya bakal blur dan aku nggak bisa ngetik lagi nih. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Karena ketika kita on input nih, kita trigger set state ya. Nah, set state itu ngapain? Set state itu ujung-ujungnya bakal render ulang. Nah, render ini bayangin dia bakal bikin app baru dan dimasukin ke root gitu kan. Nah, HTML yang lama itu bakal di-clear. Jadi bayangin ketika kita nge-fokus ke input yang ada di sini, kita ketik A, inputan yang tadi itu dihapus elemennya ya, elemen input yang tadi dihapus, kemudian ditampilin input yang baru, makanya fokusnya jadi hilang gitu. Kita udah gak bisa nge-fokus elemen yang sudah dihapus gitu. Nah, untuk nge-solve itu, kita sebelum ini di-render ya, sebelum kita nge-clear HTML-nya, kita ambil dulu nih ID dari inputan yang tadi. Jadi ini bisa kita bikin fokus elemen ID. Ini kita ambil dulu ya, ID dari elemen yang sedang difokus. Jadi document.activeElement.id kita ambil gitu kan. Nah, kemudian, kita ambil fokusnya, dia selection start-nya ada di mana. Fokus elemen, selection start. Nah, ini untuk biar tahu kita, apa namanya, kursornya start-nya ada di mana gitu ya. Active element dot selection start. Nah, kemudian kita bikin yang end-nya. Jadi kalau misalkan kita hover kayak gini nih, misalkan kita ketik agak banyak gitu ya. Nah, kita tahu kursor awalnya di mana dan kursor akhirnya di mana gitu. Kita ambil dulu nih semuanya.
Nah, ini selection n. Bentar, aku agak lupa. Bener gini gak ya? Kita coba cari dulu ya. Kita cari selection. Oke, bener. Ya, selection start. Gak typo ya. Kalau n, kita lihat ada yang nyari. Nah, ya bener. Selection n. Oke, ini harusnya oke sih. Oke. Nah, terus kalau kita udah punya semuanya kayak gini, ya, ID-nya, terus start-nya di mana, n-nya di mana, kursornya. Nah, kita setelah nge-clear, terus nge-append app yang baru, kita cek nih, tadi ada elemen yang di-focus nggak? Fokus elemen ID. Nah, ini null atau enggak gitu ya. Kalau misalkan dia nggak null atau enggak string kosong, nah kita bakal ambil elemen tersebut, focused element, document.get element by ID, ambil ID dari fokus elemennya yang tadi. Nah, kemudian kita fokusin gitu ya. Jadi elemen yang baru ini kita fokusin, kemudian selection start-nya kita ubah. Selection start-nya sama dengan fokus elemen selection start, dan selection n-nya juga kita samain. Selection n, selection n. Kita save. Nah, ini harusnya kalau aku ngetik udah agak ngeblur lagi sih. Ya dia ngeblur tapi bakal ngefokus lagi, dan kita agak bakal sadar itu gitu. Coba ya. Oh, masih. Kenapa? Oh, ini masih karena input kita ini belum punya ID. Jadi si aktif elemen ini nggak punya ID ya, makanya nggak bisa tahu. Nah, ini kita kasih ID-nya dulu nih, inputnya. Input.id, kita kasih misalkan input lah. Kita save, coba kita ini lagi. Nah, ini udah bisa ya. Halo, Aka. Nah, ini kalau misalkan aku iniin, apa namanya, hover gitu, nah dia udah masih bisa juga sih. Nah, ini udah gak, oke, udah gak ngeblur lagi nih ketika aku set state. Nah, seperti itu. Nah, terakhir, biar state-nya ini gak mubazir ya, kita cuma bikin satu state doang, input value gitu ya. Nah, gimana kalau misalkan eh root-nya ya, ada app di sini harusnya. Nah, ini kita ngeceknya gak dari location.hash, kita ngeceknya gak dari object location, tapi kita ngeceknya itu dari si state gitu. Jadi di sini kita bisa tambahin state baru, misalkan hash gitu ya. Nah, ini by default bakal ambil dari location.hash. Nah, kita ngeceknya di sini nggak location lagi, nggak dari object location lagi, tapi dari object state. Ya, jadi dicek nih hash-nya sama dengan apa nih sekarang gitu. Nah, terus untuk di link ya, ketika kita ngeklik link, kita nggak lagi butuh merubah historinya. Jadi bisa kita hapus, kemudian kita bisa set state aja gitu. Jadi kalau misalkan kita klik linknya, kita bakal nge-update state kita gitu, dan kita ubah hash-nya. Jadi hash-nya bakal kita ubah jadi event.target.href. Oke. Aku nggak yakin ya href ini bener apa enggak. Kita console log dulu ya. Console.log event target href. Oke. Refresh, kita klik home. Oh, salah. Jadi ini undefined ya, karena kita nggak nge-return apa-apa nih ujung-ujungnya sini, karena ini kondisinya false semua. Nah, kenapa? Karena event target.href ini full ini ya, full URL-nya ya. Sedangkan yang kita butuhin itu di state-nya itu adalah hash-nya aja nih, bukan full URL kayak gini. Nah, jadi untuk ngambil hash-nya aja, itu kita bisa bikin objek URL baru di sini. Const URL sama dengan new URL. Kita masukin si href-nya tadi. Nah, kemudian untuk hash-nya kita bisa ambil dari URL.
Jadi URL dot harusnya ada hash. Oke, URL dot hash. Nah, kita save, kita refresh, oke kita di home, kita klik about. Nah, dia berubah. Oke, udah berubah ya. Cuma kalau teman-teman notice, kita kembali ke permasalahan paling awal lagi adalah si home-nya ini nggak berubah, si URL-nya ini nggak berubah gitu kan. Heeh. Nah, sebenarnya kalau pengen diubah, kita tinggal ini aja, tinggal, ngubah historinya lagi ya. Jadi sebenarnya tadi nggak perlu dihapus, nggak apa-apa. History.posted, dia butuh data, datanya harusnya kita buat nol, kemudian parameter kedua kita buat string kosong, parameter ketiga, nah kita tinggal ambil URL enggak, kita tinggal ambil event target href-nya, karena dia butuh full URL-nya gitu. Kita save, klik about, nah oke, about dia pindah ke about, kalau klik home dia ke home ya. Kita ketik di sini lol, kita klik tombol clear dia berubah. Oke, sip.